Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Dunia Yuyun. Kali ini aku mau berbagi resep empek-empek dos tanpa ikan. Pastinya enak dan bikin nagih ya. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama kita masukkan tepung terigu 300 gram. Kemudian kita masukkan tepung beras 4 sendok makan. Masukkan garam 2 sendok makan. Kemudian masukkan 1 butir telur. Lanjut kita masukkan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak makan. Kemudian kita masukkan 100 gram udang kering. Ini udangnya kita haluskan dulu ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, lalu kita masukkan air mendidih 700 cc. Untuk airnya kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi. Ini aku aduk menggunakan sendok ya teman-teman, karena adonannya ini masih sangat panas. Kemudian kita tambahkan air lagi sampai airnya habis dan adonan ini menjadi seperti bubur ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu adonan sedikit dingin. Kemudian kita masukkan tepung kanji 400 gram. Masukkan tepungnya secara bertahap ya. Untuk tepungnya bisa juga pakai tepung sagu tani ya teman-teman. Hasilnya akan jauh lebih bagus. Tapi aku pakai apa yang ada di rumah aja ya teman-teman. Nah, ini karena adonan sudah dingin, jadi aku mau uleni pakai tangan ya teman-teman. Karena wadah yang aku pakai terlalu kecil, jadi aku susah untuk menguleninya. Aku putuskan untuk ganti wadah ke yang lebih besar ya teman-teman. Oh iya teman-teman, aku mau sapa-sapa dulu nih. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin. Oh iya teman-teman, aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah support channel aku selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman, amin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel aku semakin berkembang seperti yang aku harapkan, amin. Lanjut lagi ke video ya teman-teman. Ini aku sudah selesai menguleni sampai kalis. Kemudian panaskan air secukupnya dan tambahkan minyak sayur sekitar 3 sendok makan. Sambil kita menunggu airnya mendidih, kemudian kita lanjut membentuk empek-empeknya ya teman-teman. Untuk bentuk empek-empeknya aku mau buat 4 macam ya teman-teman. Yang pertama aku mau buat empek-empek pastel dulu. Sebelumnya jangan lupa tangannya dilumuri tepung terlebih dahulu agar adonan tidak lengket di tangan ya teman-teman. Sewaktu kita bentuk seperti ini, jangan lupa jempolnya dikasih tepung ya teman-teman agar tidak lengket. Oh iya teman-teman, aku mau cerita. Empek-empek ini adalah makanan kesukaan anak aku yang pertama ya. Dia itu paling suka empek-empek. Terus ini aku kalau buat itu sekalian banyak, jadi empek-empeknya bisa dibuat frozen ya teman-teman. Jadi aku bisa bekukan dan masukkan kulkas. Jadi kapan dia minta tinggal aku goreng.
Lanjut lagi ke video. Ini aku udah selesai membentuk ya teman-teman. Ini aku isi sayur pepaya ya teman-teman. Dan di antara keempat empek-empek itu aku paling suka empek-empek pastel yang isi pepaya ya teman-teman. Rasanya itu enak banget karena ada sayurnya juga di dalam gitu ya. Kalau anak aku itu sukanya yang tanpa isi ya teman-teman, seperti lenjer dan adaan ya kalau nggak salah namanya. Nah ini aku udah siap bentuk yang empek-empek pastelnya ya teman-teman, kira-kira seperti ini bentuknya. Dan si airnya pun sudah mendidih, langsung aja kita cemplung ya teman-teman. Nah aku lanjut buat lagi empek-empek pastelnya sampai si sayurnya itu habis ya teman-teman. Oh iya teman-teman, saat mengadon adonannya ini usahakan jangan terlalu keras ya teman-teman, karena kalau adonannya keras empek-empeknya bisa jadi keras gitu ya teman-teman, jadi rasanya itu enggak lembut tapi keras. Nah ini untuk yang pastelnya aku udah selesai buat ya teman-teman, jadi cuma dapat segitu karena sayurnya cuma sedikit aku buat. Dan langsung aja kita rebus semua, dan ini tuh udah mateng ya teman-teman karena sudah mengapung, jadi tandanya empek-empeknya sudah mateng. Langsung aja deh kita angkat. Oh iya teman-teman, kalau kalian itu sukanya empek-empek yang masih direbus seperti ini atau yang sudah digoreng ya? Kalau aku sukanya yang sudah digoreng karena rasanya itu lebih enak sih menurut aku. Di luarnya itu crunchy dan di dalamnya itu lembut ya teman-teman. Nah ini udah selesai, kita angkat ya teman-teman. Kita lanjut lagi adonan yang udah siap kita bentuk untuk direbus. Nah ini untuk empek-empek pastelnya udah selesai ya teman-teman. Kemudian aku mau lanjut ke bentuk kedua. Ini namanya empek-empek lenjer ya teman-teman. Kalau nggak salah namanya itu ya teman-teman, karena aku juga nggak terlalu nggak terlalu hafal gitu namanya ya teman-teman. Harap maklum karena aku bukan wong Kito Galuh ya teman-teman. Aku tuh orang Aceh, cuman ya suka berwisata kuliner gitu ya teman-teman. Jadi aku suka kuliner dari daerah mana-mana aja gitu. Jadi kalau mau makan nasi Padang nggak payah ke Padang ya teman-teman. Kalau mau makan empek-empek Palembang nggak payah ke Palembang, cukup kita buat sendiri gitu ya. Nah ini aku lanjut ke bentuk ketiga ya teman-teman. Ini kalau nggak salah namanya adaan gitu ya. Mohon maaf bila salah ya teman-teman, maklum, harap maklum gitu. Ada nggak yang nonton di sini orang Palembang? Mohon dikoreksi kalau salah ya. Nah ini aku udah selesai bentuk yang ketiga ya teman-teman. Ini aku mau lanjut bentuk empek-empek yang keempat. Ini tuh isi telur, apa ya namanya? Untuk yang isian telur ini aku pakai 2 butir telur ya teman-teman. Berhubung anak aku kurang suka yang isian telur, aku juga nggak terlalu suka ya teman-teman, jadi aku buat sedikit aja gitu. Untuk bentuknya ini sama seperti empek-empek pastel ya teman-teman, cuman kita isi telur. Dan ini tuh telurnya nggak boleh banyak-banyak isinya ya teman-teman, karena namanya cairan, kalau terlalu banyak diisi akan melimpah saat kita tutup. Dan untuk kulitnya ini juga tidak boleh terlalu tipis ya teman-teman, karena takut nanti pas kita masukkan isiannya akan bocor ya teman-teman. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman, tinggal kita tutup dengan cara dijepit seperti ini. Dan dijepitnya itu pelan-pelan atau perlahan-lahan ya teman-teman, supaya telurnya itu tidak keluar. Kira-kira bentuk dan cara pembuatannya seperti ini ya teman-teman.
Jika masih kurang rapi atau kurang bagus, harap dimaklumi. Kita lanjut lagi sampai adonan habis ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini cara pembuatan empek-empek ala aku ya teman-teman. Dan ini udah selesai kita bentuk semua dan aku rebus semua. Inilah hasilnya dari tepung yang telah kita buat tadi. Hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi lebih hemat dan lebih irit jika kita buat sendiri. Pastinya lebih sehat dan higienis ya teman-teman. Dan sesuatu yang dibuat dengan penuh cinta rasanya akan jauh lebih enak ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah selesai kita buat empek-empeknya, kita lanjut buat cukonya ya teman-teman. Ini aku pakai gula aren 300 gram. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau teman-teman suka manis, bisa ditambah lagi gulanya, atau kalau teman-teman sukanya tidak terlalu manis, jadi bisa dikurangi ya teman-teman. Kemudian masukkan asam jawa secukupnya ya teman-teman. Ini aku tidak record karena tadi kelupaan. Setelah gula arennya hancur, kemudian kita saring cukunya, tujuannya agar cukunya bersih dari ampas-ampas yang ada dalam gula aren ya. Setelah kita saring, kemudian kita masukkan kembali ke dalam panci. Kemudian kita tambahkan cabai rawit secukupnya dan bawang putih 5 siung. Ini kita haluskan dulu ya teman-teman. Untuk cabai rawitnya ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman suka pedas jadi bisa ditambahkan, atau kurang suka pedas jadi bisa dikurangi nih. Jangan lupa masukkan garam secukupnya. Untuk cukonya ini jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Sekiranya ada yang kurang bisa langsung ditambahkan. Dan inilah hasilnya teman-teman. Empek-empek dos tanpa ikan ala aku ya teman-teman. Jangan lupa cobain resep ini di rumah ya. Dan ini juga bisa untuk ide jualan ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari aku saat aku upload video berikutnya. See you, bye bye, assalamualaikum.